mereka akan ditempatkan dalam satu tempat nerakanya Allah yang bernama neraka Hutama. Di neraka Hutama ini masih banyak cabang-cabangnya lagi. Di dalam satu pendapat sampai ada 70 tempat berada di neraka Hutama ini sesuai dengan keburukannya masing-masing. Maka ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka Hutama tadi, itu langsung menembus, panasnya langsung menembus ke lubuk hatinya yang paling dalam. Wah, hancur. Begitu hancur, terbakar, lebur, dikembalikan lagi, disempurnakan lagi, diajab lagi, disempurnakan lagi, berulang-ulang sampai kita merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Raudatus Shalihin, begitu juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, segenap yang berhadir pada subuh ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, subuh ini kita dapat bertemu dan berkumpul langsung di rumah Allah ini. Begitu juga kita patut berbahagia di mana kita diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah sehingga dapat melakukan kebaikan demi kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, sepanjang Ramadan ini tentu kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan qiyam Ramadan, tadarus Al-Qur'an, berbagi kepada orang miskin, kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Tentu di samping itu kita juga mesti harus memperhatikan jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan ini dirusak oleh sifat-sifat yang ada dalam diri kita. Karena mohon maaf, banyak di antara kita ini ketika sudah melakukan amal ibadah sehingga dia merasa bangga dengan ibadah yang ia lakukan, begitu nanti bertemu dengan Sang Maha Pencipta, lalu pun dia menuntut dengan mengatakan, ya Rabb, mana pahala puasa saya, mana pahala salat saya, mana pahala infak sedekah saya, mana pahala haji saya. Mereka tidak diberikan nilai kebaikan apapun, karena ketika hidup di dunia dia memang beramal ibadah, tapi di sisi yang lain dia merusak ibadahnya itu sendiri. Maka inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada pagi ini, yakni hal-hal yang dapat merusak ibadah seseorang. Oleh Nabi SAW pernah menjelaskan, hadis ini diterima dari seorang Al-Imam Ad-Dailami dari Adi bin Hatim. Nabi kita mengatakan, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang bisa merusak amal ibadah kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan jangan sampai ada salah satu saja
dari keenam hal ini ada dalam diri kita. Pertama, ibu bapak yang kami muliakan, yang bisa merusak amal ibadah seseorang itu adalah al-ishtighal bi'uyubil khalqi, yakni seseorang yang terlalu sibuk mencari, mengorek dan membeberkan aib orang lain. Ini adalah satu penyakit yang merebak di seluruh kalangan, di mana dalam keseharian yang ada kita melihat dan menyaksikan bahwa masing-masing kita selalu sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain, selalu menceritakan, membeberkan terhadap aib dan kekurangan orang lain. Kalau dulu yang kita tahu suka bercerita tentang orang itu adalah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak juga nggak mau kalah. Kadang niatnya baik, datang ke masjid, sholat berjamaah. Begitu selesai sholat berjamaah, pulang. Di jalan itu jumpa sama kawan, lalu cerita. Kadang-kadang yang kita sayangkan itu yang diceritakan bukan orang lain, tapi ustadz yang barusan ceramah yang diomongin, itu yang lebih parah malah. Ibu bapak yang kami muliakan, maka jangan heran di sisi yang lain juga Nabi mengatakan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Bahkan ketika dalam pelaksanaan ibadah puasa, banyak di antara kita ini ibu bapak, dia memang secara zahir menahan haus dan lapar. Dia memang secara kasat mata tidak makan dan minum, tapi sebenarnya orang ini tidak mendapatkan nilai pahala apa-apa selain hanya sekedar haus dan lapar saja, kata Nabi. Kenapa demikian? Karena di sisi yang lain dia memang ibadah puasa, tapi di sisi yang lain dia selalu sibuk bercerita tentang aib dan kekurangan saudara-saudaranya. Dalam bahasa sederhananya, puasa jalan terus, ngomongin orang juga jalan terus. Ini adalah satu penyakit yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang tidak pernah hilang-hilang, di mana masing-masing kita selalu suka berbicara tentang orang lain, menjelek-jelekkan saudara. Padahal dengan tegas dan jelas Allah memberikan peringatan dalam surah Al-Humazah, yakni awal surah itu dimulai dengan kalimat wail. Kalau kita analisa dari 114 surah yang ada, itu jarang sekali dimulai dengan kalimat wail. Bahkan cuma 2 sebenarnya. Pertama adalah surah Al-Mutaffifin, yang kedua adalah surah Al-Humazah ini. Al-Humazah memulai kalimatnya dengan wailul likulli humazatil lumazah. Benarnya dalam tafsir wail ini adalah dia merupakan satu nama lembah yang berada di dalam neraka Hutomah. Merupakan satu tempat yang akan diperuntukkan bagi mereka yang humazatil lumazah, yang suka mencela, mengumpat ataupun menghina, menjelek-jelekkan orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Nah, orang yang seperti ini, mereka akan ditempatkan dalam satu tempat nerakanya Allah yang bernama neraka Hutomah. Di neraka Hutomah ini masih banyak cabang-cabangnya lagi. Itu dalam satu pendapat sampai ada 70 tempat berada di neraka Hutomah ini sesuai dengan keburukannya masing-masing. Nah, di antara sekian banyak, bahkan 70 lembah sebenarnya, salah satunya itu adalah nama lembahnya itu Wail. Mereka yang dimasukkan ke sini adalah yang ketika hidup di dunia suka menjelek-jelekkan orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Yang panas daripada
neraka hutamah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah jelaskan dalam surah Al-Humazah itu adalah allati tattali'u 'alal afidah. Ketika seseorang itu dimasukkan ke dalamnya, maka langsung menembus, panasnya itu langsung menembus alal afidah. Karena kan dalam diri kita ini bagian luar yang ini namanya sadar, dada. Di dalam dada ini ada namanya qalb, hati. Di dalam hati itu ada namanya fuad. Dari fuad inilah sebenarnya keluar nilai-nilai kebaikan. Jadi ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, itu biasanya nurani kita berkata itu. Sudah bisa memprediksi. Itu fuad, dari fuad keluarnya itu. Nah, cuman ketika dia sudah keluar, nanti sampai kepada hati, sudah langsung disertai ataupun dia menghadapi dengan nafsu. Menghadapi dengan hawa nafsu. Sehingga itu kadang-kadang berlomba-lomba, kadang seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Asy-Syams itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berlomba-lomba dia. Kadang nafsu yang menang, kadang iman yang menang. Nah, ibu bapak yang kami muliakan, maka ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka hutamah tadi, itu langsung menembus, panasnya langsung menembus ke lubuk hatinya yang paling dalam. Buah, hancur. Begitu hancur, terbakar, lebur, dikembalikan lagi, disempurnakan lagi, diajab lagi, disempurnakan lagi, berulang-ulang sampai kita merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Ibu bapak yang kami muliakan, tentu ini adalah satu peringatan keras sebenarnya kepada kita, agar dalam hidup ini pandai dalam menggunakan lisan yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai lisan kita ini selalu sibuk bercerita tentang aib dan kekurangan orang lain, sedangkan kita melupakan aib dan kekurangan diri kita sendiri. Karena mohon maaf, di antara kita ini kan ketika menilai orang lain bisa, tapi menilai dirinya sendiri dia tidak bisa. Ini yang sangat banyak kita dapatkan. Makanya ibu bapak yang kami muliakan, melalui ibadah Ramadan ini kita semua dididik agar tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar. Kita semua diajarkan agar tidak hanya sekedar bisa menahan untuk tidak memasukkan sesuatu apapun ke dalam tenggorokan kita, tapi kita juga harus menahan secara hakikatnya. Jangan sampai kita memakan bangkai daripada saudara-saudara kita. Ibu bapak yang kami muliakan, ini hal yang pertama. Lalu hal yang kedua yang bisa merusak amal ibadah seseorang itu, kata Nabi, adalah qaswatul qalb, keras hati. Dalam arti kata merendahkan kebenaran, menolak kebaikan. Kenapa hal itu dia tolak? Karena faktor dia merasa dirinya sudah paling hebat, merasa dirinya sudah paling sempurna, sehingga orang lain itu nggak ada apa-apanya, orang lain itu kecil semua. Dalam masalah ini saya hanya ingin mengungkapkan satu kisah. Seorang makhluk yang dulunya terpuji, yang dulunya memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Namanya ini ibu bapak yang kami muliakan adalah Azazil. Dulunya dia tinggal di surga, bahkan salah satu yang sangat berpengaruh di antara makhluk-makhluk yang ada di surga. Azazil ini bu bapak, ilmunya sangat luas, ibadahnya sangat banyak. Makanya ketika penciptaan manusia, yang sanggup protes, yang berani protes kepada Allah hanya dia ini, Azazil. Apa kata Azazil ini kepada Allah? Ya Rabb, kenapa engkau masih menciptakan manusia? Apakah tidak cukup bagimu kami ini yang sudah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?
yang sudah memuja dan memujimu, yang sudah mengagung-agungkanmu. Apakah itu belum cukup? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu ketimbang kamu, kata Allah. Nah, dalam arti kata ibu apa yang kami muliakan? Dalam hal ini kita semua diingatkan bahwa sebenarnya Azazil ini bukan makhluk yang sembarangan. Kenapa dia bisa protes? Karena memang sudah banyak yang ia lakukan, ilmunya sangat luas, puja-pujiannya kepada Allah sangat banyak. Nah, ketika Allah menciptakan manusia yang bernama Adam, diperintahkanlah kepada seluruh makhluk yang ada untuk memberikan penghormatan. Semuanya serentak memberikan penghormatan kepada Adam. Karena dengan segala kesempurnaan yang ada yang diberikan kepada kita manusia, itu mengalahkan dengan apa yang dimiliki makhluk-makhluk lain. Karena memang kita manusia ini kan adalah makhluk yang sangat sempurna dibandingkan makhluk lain. Makanya Allah memerintahkan kepada makhluk lain untuk memberikan penghormatan kepada kita, bukti bahwa manusia adalah makhluk terbaik dari antara makhluk yang ada ini. Semuanya serentak memberikan penghormatan. Tapi ada seseorang Bapak Ibu yang secara dengan tegak mengangkat kepalanya, membusungkan dadanya. Dia menolak untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Kenapa dia menolak? Karena dia merasa paling senior, merasa sudah banyak berbuat. Sampai-sampai dia berani mengatakan, nggak mungkinlah saya hormat sama dia. Saya ini kan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia ya Rabb. Saya lebih hebat dari dia, saya sudah banyak berbuat. Dia kan baru anak kemarin sore. Masa saya harus hormat sama dia? Dialah yang hormat sama saya. Pada saat itu Allah langsung murka. Ukhruj ya la'in. Keluar engkau wahai yang terlaknat. Di sini bukanlah tempatnya orang yang membanggakan diri. Apa yang terjadi Bapak yang kami muliakan? Setelah Allah murka, seluruh fasilitas yang dia nikmati di surga, termasuk nama yang diberikan kepadanya, itu dilepas seketika. Namanya dari nama yang sangat mulia, Azazil, begitu dia terusir, namanya langsung berubah iblis laknatullah alaih. Nggak tanggung-tanggung. Yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah bagaimana ibadahnya banyak, ilmunya sangat luas, tidak ada nilainya seketika dalam pandangan Allah karena dalam dirinya ada sifat merasa paling baik. Dunia ini Bapak yang kami muliakan sebenarnya hukuman kepada Nabi Adam. Hukuman. Karena dengan segala upaya dan kelihayan daripada iblis ini, akhirnya dia bisa menjerumuskan Nabi Adam sehingga Nabi Adam dihukum di dunia ini. Cuma ketika kita juga sebagai anak keturunannya banyak yang tidak sadar terhadap peristiwa sejarah yang sudah lampau, yang dialami oleh makhluk-makhluk sebelum kita. Bahwa kita semua ini kan mohon maaf bercita-cita ingin masuk surga. Bercita-cita ingin masuk surga. Tapi pada prakteknya, pada kenyataannya, kita selalu menggambarkan, menerjemahkan bagaimana sikap makhluk yang pernah terusir dari surga. Makanya Ibu Bapak yang kami muliakan, dalam kehidupan ini kita jangan merasa sudah banyak berbuat. Jangan pernah merasa paling hebat dari yang lain. Karena ketika kita merasa paling hebat dari yang lain, maka siap-siaplah pada saat itu Allah akan menghinakan kita. Tentu hal ini tidak kita inginkan. Yang membuat kita terhina sebenarnya bukan orang lain. Yang membuat kita tidak ada nilainya sebenarnya orang lain tidak ada pengaruhnya. Hanya diri kita sendirilah yang akan menentukan posisi kita. Apakah kita akan mendapatkan posisi yang tinggi, atau apakah kita mendapatkan posisi yang hina dalam pandangan Allah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, saya selalu memesankan di mana-mana, bahkan terakhir
Beberapa hari yang lalu saya mengatakan secara live di TVRI, menjadi orang baik silahkan, menjadi orang hebat tafadhol, tapi merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih sempurna dari yang lain, itu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ini pelajaran kedua. Lalu yang ketiga, ibu bapak yang kami muliakan, yang bisa merusak amal ibadah kita itu adalah hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Saya mengatakan terlalu di sini karena cinta dunia boleh, nggak dilarang. Silakan cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat jabatan, cinta kendaraan yang mewah, cinta pakaian yang bagus-bagus. Cuma yang ingin kita sampaikan adalah jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup, tapi jadikanlah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena mohon maaf, banyak di antara kita ini yang orientasi hidupnya sudah berubah, bahwa tujuan hidupnya itu bukan lagi mencari ridho dan rahmat Allah, tapi tujuan hidupnya adalah bagaimana mencari kenikmatan-kenikmatan yang bersifat sementara. Ciri orang cinta dunia itu, terlalu cinta dunia itu sebenarnya tiga. Pertama, Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia tidak pernah ridho, tidak pernah bisa menerima terhadap yang sudah terjadi. Selalu merasa risau begitu, nggak pernah syukur dia terhadap yang sudah diberikan oleh Allah, sehingga itulah yang membelenggu dirinya ini, kufur terhadap apa yang Allah berikan. Selalu merasa kurang, selalu buruk sangka kepada Allah. Nah, ini kan kalau sudah sampai tahap ini sudah celaka nih. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang Allah berikan, tahapan selanjutnya itu kita akan berburuk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah. Kalau kita sudah suudzon kepada Allah, maka disitulah hidup kita sudah tidak ada nilainya, ibu bapak yang kami muliakan. Kita ini kan mohon maaf, kadang-kadang terlalu cepat menghakimi terhadap yang sudah terjadi. Terlalu cepat, kita ini kehilangan kesabaran. Ketika Allah berikan misalnya sesuatu, langsung sudah dihakimi. Katanya Allah nggak adil, katanya Allah nggak sayang. Dalam kitab Durratun Nasihin itu ada cerita seorang yang petani. Ini bisa kita ambil pelajaran ibu bapak. Dia ini petani yang sedang bertani menanam semangka. Ketika dia menanam semangka, semangkanya ini hampir panen. Tidak lama kemudian dia istirahat ke bawah pohon beringin. Dari bawah pohon beringin dia melihat itu tuh hasil tanamannya. Dia pandang dari jauh, lalu dalam hatinya pun berkata, kayaknya Allah itu nggak adil. Allah itu bukan arsitek ulung. Masa semangka batangnya kecil, buahnya besar? Dia bandingkan dengan pohon beringin tempat dia berteduh tadi. Pohon beringin ini batangnya besar, buahnya kecil-kecil. Allah itu nggak adil katanya. Tidak lama kemudian ibu bapak yang kami muliakan, jatuhlah sebuah beringin ini pas ke mukanya. Wah. Langsung dalam hatinya berkata, oh ternyata Allah itu adil ya, kata dia. Coba bayangkan, andaikan pohon beringin ini buahnya sebesar buah semangka, lalu jatuh menimpa muka saya, wah hancur ini. Padahal ayo kita lihat, baru beberapa menit yang lalu dia mengatakan Allah tidak adil, terlalu cepat menghakimi. Beberapa menit kemudian dia mengatakan Allah itu adil, setelah dia mengetahui hikmahnya. Begitulah kita kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Ibu yang kami muliakan, terlalu cepat ya menghakimi terhadap keputusan Allah. Makanya kita ini kan harus bisa lebih menahan diri ketika misalnya dihadapkan satu problematika, diberikan ujian, tahan diri dulu, jangan langsung dihakimi, ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Lalu yang kedua, ciri orang yang pecinta dunia ini Bapak Ibu yang kami muliakan, selalu gelisah kepada yang belum terjadi. Kepada yang sudah terjadi tidak pernah ridho, kepada yang belum terjadi dia risau, dia gelisah.
Ini nanti bagaimana, besok kalau saya umur segini sudah gimana, bagaimana. Belum terjadi dia sudah risau. Nah, ini hati-hati deh. Makanya kan dalam tasawuf sebenarnya kita itu, ibu bapak yang kami muliakan, dalam tasawuf ya, nggak boleh terlalu memikirkan soal tentang bagaimana di masa yang jauh ya, melampaui, hanya sebatas 1 hari saja. Nah, karena kalau kita memikir terlalu jauh, maka itulah yang akan menyebabkan kegelisahan dalam diri kita. Maka ciri orang yang ketiga Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang terlalu cinta kepada dunia ini adalah capek yang tidak ada hentinya. Capek hatinya, capek pikirannya, capek badannya. Kenapa demikian? Karena ketika dia melakukan segala sesuatu, dia tidak niatkan karena Allah, tapi dia niatkan untuk memuaskan hawa nafsunya, hawa nafsu keluarganya. Maka ini capek. Tapi kalau pekerjaan itu, satu usaha itu kita niatkan karena Allah, maka boleh jadi memang badan kita yang capek, tapi hati kita akan merasakan kedamaian yang indah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kita harus waspada ini. Jangan sampai kepada tahapan ini kita memiliki sifat yang terlalu cinta kepada dunia. Mencintai dunia sewajarnya dan seperlunya saja. Tapi cinta Allah harus seutuhnya, tidak ada tawar. Saya ulangi, cinta dunia sewajarnya saja, tapi cinta Allah harus seutuhnya. Yang selanjutnya ibu bapak yang kami muliakan adalah qillatul haya, sedikit rasa malu. Bagaimana akhir-akhir ini kita lihat budaya malu sudah mulai hilang di seluruh kalangan, tidak hanya di kalangan para rakyat biasa, pada masyarakat umum, tapi juga di tingkat para elit, para pejabat. Budaya malu sudah hilang Bapak Ibu. Dulu yang kita tahu, pejabat itu kalau korupsi Bapak Ibu di bawah meja. Dulu korupsi di bawah meja. Sekarang meja-mejanya itu yang dikorupsi. Nah, itu kecelakaan. Budaya malu sudah hilang. Ada di tengah kesusahan masyarakat yang ada, di tengah harga bahan pokok yang begitu luar biasa kenaikannya, malah pejabat kita dengan bangga mau membeli mobil dinas yang harganya puluhan miliar. Dengan bangganya mereka masih sempat-sempatnya merumuskan tempat mereka yang super elit. Ini kan nggak ada malu ini. Di tengah rakyat yang sedang menjerit kesulitan, lapangan pekerjaan yang sulit, pengangguran yang meningkat, kemiskinan yang bertambah, tapi mereka tidak malu membuat satu kebijakan yang kebijakannya itu sebenarnya tidak berdampak kepada rakyat. Itu kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu yang kami muliakan, apa hubungannya mobil dinas dengan kemaslahatan rakyat? Kan ada hubungan sebenarnya. Tapi itu budaya malu sudah hilang. Bahkan di tingkat kita juga masyarakat umum, bagaimana budaya malu juga sudah mulai hilang. Malu untuk tidak melakukan maksiat, malu untuk melakukan tidak melakukan sayiat, dolalat, mukhalafat, munkarat, malu tidak buka aurat. Ini sudah mulai hilang nih. Jadi Bapak yang kami muliakan, inilah yang mesti harus kita tumbuh kembangkan, di mana budaya malu seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi. Nabi kita itu kan sifat yang selalu melekat dalam dirinya itu adalah at-tawadu, al-haya wat tawadu, sifat malu dan rendah hati. Manusia paling agung, dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin. Sifat yang ada dalam dirinya itu rasa malu dan sikap selalu merendah dalam hidup ini. Ibu bapak yang kami muliakan, yang selanjutnya itu ataupun yang kelima, secara singkat saja karena waktu syuruk sudah masuk, bahwa yang bisa merusak amal ibadah kita itu adalah wa zulmun la yantahi, sifat zalim yang tidak ada henti-hentinya. Zalim kepada orang, zalim kepada dirinya. Dalam arti kata zalim ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak memberikan hak yang semestinya. Masing-masing kita ini kan ada haknya nih.
ada haknya. Contoh misalnya, di rumah kita punya radio bagus. Nah, ketika kita ingin memutar satu musik misalnya, kita putar kencang-kencang, ya kan? Itu kan biasanya kita itu nggak peduli sama orang lain atau sama tetangga. Nah, di sini kita banyak yang zalim ini. Dalam hati kita mengatakan, biarin, ini kan radio saya putar di rumah saya, yang mendengarkan saya. Iya, itu memang radio kita, cuman kan kita dibatasi dengan hak orang lain. Di samping rumah kita itu ada tetangga yang ingin istirahat, dia juga memiliki hak agar telinganya ini tidak mendengarkan sesuatu hal yang berisik. Nah, artinya apa ibu bapak yang kami muliakan? Kita memang memiliki hak, tapi perlu kita garis bawahi, orang lain juga ada haknya yang harus kita penuhi. Bahkan dalam satu riwayat pernah Abu Hurairah itu datang melapor sama Rasul, "Ya Rasul, ada sekelompok manusia saya lihat ibadahnya hebat, puasanya mantap, sholat malamnya nggak pernah tinggal. Tapi di sisi yang lain dia zalim sama tetangganya, zalim sama masyarakatnya, nggak memberikan hak-hak orang lain." Apa kata Nabi? La khairu fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan yang ia dapatkan dari ibadahnya itu. Justru orang ini orang jelek dalam pandangan Allah. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ini yang mesti harus kita perhatikan. Jangan sampai ada hak orang lain yang kita remehkan dalam hidup ini. Boleh jadi memang orang itu tidak bisa menuntut kita di dunia ini, tapi yakin dan percayalah, mereka akan menuntut nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam pengadilan itu ibu bapak, tidak ada satu perbuatan pun yang akan terlewatkan. Kalau di dunia ini boleh saja kita menghindar ya, dari pengadilan-pengadilan yang ada, kita bisa berlindung. Tapi di akhirat Bapak Ibu yang kami muliakan, di situ nggak bisa berlari. Sekecil apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Pengadilan akhirat itu kan nggak seperti pengadilan di dunia ini, Pak. Di dunia ini banyak pengadilan. Itu kalau kita lihat di mana-mana kantor pengadilan berserak. Di mana-mana kantor pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Nah, inilah dunia ini. Tapi di akhirat tidak ada cerita, tidak ada satu persoalan pun yang akan terlewatkan. Semuanya akan diadili, semuanya akan dipenuhi hak-haknya. Ketika kita dengan bangganya berjalan menuju surga dengan gagahnya, tapi tidak lama kemudian kita dipanggil. Ada orang yang protes, "Ya Rob, dia memang ahli sholat, dia memang ahli puasa, ahli zakat, ahli sholat malam, ahli baca Quran. Tapi ya Rob, saya memiliki hak tidak ditunaikan. Zalim dia kepada saya." Dipanggil kita Bapak Ibu. Di situ nggak berlaku lagi dirham, nggak berlaku lagi dinar, nggak berlaku lagi rupiah. Yang berlaku adalah pertukaran amal ibadah. Untuk memenuhi hak-haknya, diambillah nilai kebaikan kita lalu ditimpakan kepadanya. Kalau kebaikan kita sudah habis, dosanya yang akan dicabut lalu ditimpakan kepada kita. Dan inilah golongan orang yang muflis, bangkrut kata Nabi. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini harus kita perhatikan betul. Jangan sampai sesuatu hal daripada hak orang lain karena tidak terpenuhi lalu mengakibatkan kita akan dimasukkan ke dalam satu tempat yang semua kita tidak menginginkan dirinya, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tulul amal. Terlalu panjang angan-angan. Terlalu panjang angan-angan di sini ibu bapak yang kami muliakan, selalu sibuk menginginkan segala sesuatu, berandai-andai kepada sesuatu yang belum pasti. Bercita-cita kepada yang sulit untuk dijangkau. Sedangkan waktu yang hari ini yang miliki dibuang dengan sia-sia. Ingin berharap mendapatkan burung yang terbang tinggi jauh di angkasa, sedangkan punai yang ada di tangannya cepat-cepat dilepaskan. Kebanyakan kita kan demikian ibu bapak. Bahkan itulah sebabnya banyak di antara kita yang ketika dalam beribadah sendiri sering kacau. Nggak usah jauh-jauh, misalnya seperti sholat zuhur misalnya. Iya, kalau sholat di masjid enak, tinggal ngikut imam. Imam ruku, kita ruku, imam sujud, kita sujud. Yang lebih bahaya di rumah, misalnya ketika kita sholat dalam keadaan sendiri, itu bisa kita lihat itu. Takbir pertama masih aman, Allahu Akbar. Takbir kedua, Allahu Akbar. Mulai ragu-ragu dia.
Masuk takbir ketiga, Allahu Akbar. Bertanya-tanya dia, ini sudah berapa rakaat dia, kata dia. Kenapa? Karena itu tadi terlalu panjang angan-angan sehingga dalam sholat pun dia selalu menginginkan sesuatu yang jauh ya, yang tidak mungkin untuk dia dapatkan. Maka inilah yang mesti harus kita waspadai, apalagi dengan ya, umur kita sekarang. Mungkin ada yang sudah 70 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita agak sedikitlah kurangi terhadap sesuatu keinginan yang terlalu jauh, yang rasa-rasanya mungkin sudah tidak mungkin untuk kita capai. Demi untuk kita bisa mengoptimalkan waktu yang ada ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan pengajian ini segala sifat yang jelek dalam diri kita bisa kita tinggalkan secara perlahan-lahan, agar bagaimana yang sudah kita lakukan tidak rusak dan tidak sempat ada nilainya dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah bersama orang-orang baik seperti orang-orang yang hadir pada pagi ini, sehingga nilai-nilai kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak.